Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua Masjid beserta pengurus yang lain bersempat hadir. Yang kita hormati Imam Masjid Sobirin. Yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu, malam ini malam Selasa, hari Selasa kedua tiap bulan, seharusnya Al-Ustaz Dr. Zulkarnain Umar MA, karena beliau berhalangan hadir pada ini Selasa, masih melaksanakan umroh, maka terpaksa naik pemain cadangan. Ya, terpaksa naik pemain cadangan yang sebagai koordinator pencari para ustadz kita seperti biasanya. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Sehat ibu-ibu? Ya. Alhamdulillah sehat ya. Bapak sehat? Pak Ambo sehat ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hati kita, Bapak Ibu, selalu didekatkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita mudah melaksanakan kebaikan. Kita mudah dan ringan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir diberi kekuatan, kesehatan, dan begitu juga kepada keluarga kita di rumah, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kajian kita menjelang azan Isya masuk sekitar 30 menit. Kita akan melihat beberapa ayat Al-Quran. Namun yang menjadi pedoman bagi kita adalah posisi kita yang hadir ini, ada kita sebagai orang tua, ada kita posisi sebagai anak. Karena bahasanya setiap kita pasti anak. Dan belum tentu setiap kita orang tua. Itu premis logikanya dulu. Setiap kita pasti anak. Dan belum tentu setiap kita apa? Gimana Bu? Belum tentu setiap kita menjadi orang tua. Pembahasan maghrib kali ini ada 4 tipikal anak menurut Al-Quran. Ini istimewa kayak ini. Apanya gelasnya sudah berwarna gitu. Berbunga lagi Bu. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah, maghrib ini kita bahas ada 4 tipikal anak menurut Al-Quran. Kita pasti termasuk dalam 4 itu. Atau yang mananya? Tipikal itu bahasa lainnya model.
Ada 4 model, ada 4 tipikal, atau ada 4 bentuk anak menurut Al-Quran. Kita Bapak Ibu kalau di rumah kita rapi, bersih, tertata elok, indah, ruang tamu kita, rumah kita, itu dipastikan tidak ada anak kecil di rumah. Tapi sebaliknya, kalau dalam rumah kita centang perenang, begitu pulang suami marah-marah ke istri, berserakan, kadang dinding rumah baru dicat oleh ayahnya sebulan, tiba-tiba kena coret atau kena cat atau kena arang atau kena oli. Pertanda di rumah itu ada anak-anak. Setiap kita manusia normal, pasangan hidup normal, pasti merindukan anak keturunan. Itu fitrah kita yang Allah berikan. Di kalau ada, baik mungkin ibu-ibu atau bapak, berjumpa aja kawan. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Buang anak kini. Pasti itu yang ditanya. Lama kawan sekolah tamat SMA tahun 87 atau 97 jumpa pertama. Tanya pertama tuh bapak buang anak kini. Itu simbol kebahagiaan. Enggak ditanya kalau bercanda berapa orang istri kini Pak? Itu enggak itu yang ditanya dong. Atau berapa jumlah auto? Atau apa auto kini modelnya? Enggak itu. Pertama yang ditanya pasti urutan pertama itu bapak buang anak. Itu simbol bahasa yang diharapkan kebahagiaan dalam hidup. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau begitu menurut Al-Quran ada 4 tipikal anak atau model anak dalam Al-Quran, termasuk kita, karena kita yang di sini tentu juga anak bagi orang tua kita yang masih hidup. Kita juga anak yang duduk ini bagi orang tua kita yang telah wafat. Pertama disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Itu yang selalu kita baca selesai sholat. Mudah-mudahan kita sudah hafal dengan doa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayatnya? Surat Al-Furqan ayat 74 yang kita baca, bahkan kita seluruhnya sudah hafal dengan ayat itu, bahkan jadi doa. Rabbana hablana min azwajina. Rabbana, ya Tuhan kami. Hablana, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, min azwajina, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup. Pasangan hidup berarti yang suami berarti mengharapkan istrinya yang soleha. Ketika istrinya yang berdoa berarti mengharapkan suaminya yang soleha. Min azwajina wa zurriyatina, dan keturunan kami qurrata a'yun. Anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami pasangan hidup kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk jiwa, penentram hati. Nah itu Bapak Ibu. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Model anak pertama dalam Al-Quran disebutkan qurrata a'yun. Model pertama anak dalam Al-Quran disebutkan adalah anak yang tipikalnya menyejukkan jiwa kedua orang tuanya. Qurrata a'yun, penyejuk jiwa, penentram hati. Anak yang penyejuk hati Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri harus dididik melalui pendidikan agama. Jadi kalau anak tadi tidak dididik di agama, dia akan jatuh bentuk anak model tipikal keduanya.
Jadi kita selalu dalam doa tadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Qur'an 74 itu yang selalu pribadi kita Bapak Ibu bersama imam di masjid kita baca. Itu ajaran idealis tertinggi yang diajarkan Allah kepada Rasulnya yang harus kita baca. Jadi bahasa saya Bapak, anak yang qurrata a'yun tadi paling tidak gambarannya SCKK. Jadi anak kita tipikalnya yang pertama itu qurrata a'yun, bahasa simbolnya adalah soleha, soleh dan soleha dalam Quran. SCKK, soleh apa? SCKK, cerdas, kaya, keren. Empat tipe. Jadi anak yang yang qurrata a'yun itu minimal 4 tadi. Soleh soleha, cerdas, keren, kaya. Nah, itu yang pertama. Semua itu pasti dibalut oleh ajaran, dididik oleh agama Bapak Ibu sedang. Ini tipologi atau tipikal anak pertama yang diajarkan, yang disebut Al-Quran pertama, tipikal qurrata a'yun. Inilah model anak-anak yang kita harapkan Bapak Ibu sedang jamaah. Tidak hanya penyejuk jiwa ketika kita hidup di atas dunia, tetapi yang mendoakan ayah ibunya yang telah wafat. Jangan pula kita Bapak Ibu sedang jamaah mendoakan ayah ibu yang kita yang telah wafat, ketika hidup pun kita harus doakan. Itu Bapak Ibu. Jadi ciri anak yang soleh dan soleha itu mendoakan ayahnya baik semasa ayah ibunya hidup maupun yang telah wafat. Itu semua didapat oleh kita Bapak Ibu sedang jamaah, tidak terlepas daripada pemahaman pendidikan keluarga ayah ibunya tentu kepada pendidikan arah agama. Kalau tidak begitu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi tipikal pertama, nama anak itu disebut anak yang qurrata a'yun. Artinya soleh soleha, bertakwa dia. Soleh soleha cirinya cerdas, kaya raya, dan keren. Dia cantik, yang keren masuk tadi itu cantik, soleha, cerdas, kaya. Itu empat istilah yang bisa kita pahami yang maksud dengan nama anak Al-Quran tadi qurrata a'yun, kedudukannya atau model atau tipikal anak pertama qurrata a'yun tadi itu tadi. Semua itu dididik di basic pendidikan agama. Yang kedua Pak Ibu sidang jamaah, tipikal anak atau model anak yang disebut dalam Al-Quran, yang kedua adalah Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Surah Al-Kahfi ayat 46. Jadi tipikal anak yang kedua adalah anak yang menjadi perhiasan dunia bagi kita atas dunia ini. Apa Bu? Yang kedua, anak yang menjadi perhiasan dunia bagi kita. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Itu dijelaskan surah Al-Kahfi ayat 46 yang kita disunahkan membacanya di malam Jumat atau hari Jumat. Kata Allah, harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan duniamu. Jadi harta kita, kebun sawit kita tadi, mobil Avanza kita itu, mobil Fortuner itu disejajarkan Allah dalam Quran dengan anak kita. Karena itu adalah perhiasan dunia. Apa maksud anak menjadi perhiasan dunia bagi bapak ibunya? Matematiknya nilainya sekolah 100. Hebat main futsal.
hebat menyanyi, anaknya yang perempuan kalau lomba busana nomor 1, bahasa Inggrisnya luar biasa. Seluruh perhiasan dunia ini dimiliki oleh anaknya tadi. Tetapi begitu diajarkan umurnya anaknya ini rupanya kelas 3 SD. Belum bisa baca Iqra, baru Iqra 2 itu pada teba, pada babi depanmu, matamu masih baca itu, tidak pernah naik kelas baca Iqra. Itu disebut dengan tipikal anak hanya perhiasan dunia. Ini pernyataan Allah Al-Quran. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Hartamu dan anakmu itu adalah perhiasan dunia. Ada enggak kira-kira kita macam itu, Bu? Ada, Bu? Ada enggak di keluarga kita model itu? Ya. Disuruh praktek sholat dia enggak dapat. Pas disuruh, nak boleh ikut ke masjid. Kalau diumumkan itu sholat jenazah, mana sajadahnya mah katanya. Padahal 100 nilai matematik di sekolah. Begitu disuruh emaknya begitu sholat jenazah, anak ini kelas 6 SD misalnya, mana sajadahnya mah katanya. Berapa rakaat sholat jenazah? Dia perhiasan dunia. Semua harta dia miliki. Tapi begitu disuruh ke masjid, ya umpamanya kan, disuruh mengaji, jauh dari mengaji, jauh dari ibadah. Tetapi seluruh perangkat dunia oleh anak kita tadi dimiliki. Ini tipikal kedua dalam Al-Quran. Anak adalah yang dimaksud dengan perhiasan dunia. Memang menyenangkan hati orang tuanya. Apa saja keinginan makanan yang diminta ayah ibunya ada olehnya. Mau berobat kemana ayah ibunya cukup uang oleh anaknya. Tapi tidak dekat dengan masjid. Ini anak tipikal adalah perhiasan dunia. Termasuk kita nih, Bu. Termasuk saya, termasuk bapak ibu yang duduk dalam masjid. Itu tipikal anak yang kedua. Lalu yang ketiga, bapak ibu sidang jamaah, semuanya dasarnya Al-Quran. Tipikal anak yang ketiga dalam Al-Quran adalah anak sebagai fitnah atau ujian. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Taghabun ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Surah At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya hartamu itu kata Allah dan anakmu adalah fitnah atau ujian. Apa maksudnya Pak Ustaz anak sebagai fitnah atau ujian? Tipikal anak yang ketiga adalah Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Taghabun ayat 15 itu, Bapak Ibu sedang jamaah, adalah tipikal anak atau diri kita ini sebagai ujian. Anak dengan tipikal sebagai ujian atau fitnah bagi kita dalam kehidupan. Pas kita nak poi mengaji, atunya ke masjid. Ini kan atunya berarti anaknya. Merengek-rengek nak belikan HP karena belum dibelikan HP. Akhirnya terpaksa juga membelikan HP sehingga terhalang untuk sholat. Itu anak menjadi ujian atau fitnah bagi orang. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pemahaman kita selama ini kata-kata fitnah di dalam Al-Quran itu bukan maknanya ibu itu badannya gemuk, padahal sesungguhnya tidak. Lalu itu bahasa fitnah atau itu bukan fitnah. Fitnah yang bahasa Al-Quran itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyesatkan, keburukan, dan atau yang menghalangi untuk beribadah kepada Allah, atau suka berbuat maksiat. Itu yang disebut fitnah tadi. Terhambat kita berzikir kepada Allah. Kita lebih mengurus urusan dunia, kita nak beribadah nih. Ke masjid.
Terdengar informasi anak kecelakaan di jalan itu pada pukul itu. Kita terhenti untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Itu yang disebut dengan fitnah disebabkan oleh anak kita. Kini dunianya musim gadget. Anak 5. Ayah maknya bisa beli handphone Android cuma 2. Akhirnya belajar yang disuruh oleh guru di sekolah, ya, disuruh oleh guru di sekolah belajar gadget karena PR-nya di situ. Anak 5, anak 5, ayah ibu cuma bisa beli handphone Android 2. Akhirnya diganti-gantian. Itu ujian bagi ayah ibunya. Itu ujian bagi ayah dan ibunya. Ayah ibunya sudah taat beribadah kepada Allah. Tetapi anaknya sudah diingatkan untuk tidak berbuat yang dilarang agama. Dia judi juga, dia narkoba juga. Dia tidurnya jam 4 subuh. Pas orang mau berangkat ke masjid, dia baru tidur. Ayah ibunya 10 tahun tadi taat beribadah. Itu status anak yang tipikalnya fitnah atau ujian di dalam hidup. Jadi keempat nanti tiga tipikal tadi itu di diri kita pasti naik turun itu. Karena Allah secara konkret menyampaikannya dalam Quran. Jadi ditetapkan dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa taala surat Taghabun ayat 15 itu, innama amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu itu dan anakmu itu adalah sebagai ujian atau fitnah bagi. Kata ayah maknya, tidak usahlah nak menikah dengan itu. Misalnya. Tapi di anaknya juga tidak menyenangkan bagi ayah maknya. Karena yang pilihan ayah maknya jodohnya bukan yang itu. Ketidaknyamanan pemikiran ayah maknya dalam jodoh itu menjadi tipikal sebagai anak atau fitnah atau ujian dalam hidup. Itu Bapak Ibu. Jadi segala perbuatan kita ini Bapak Ibu atau anak-anak kita, karena kita mungkin sudah menjadi orang tua, sesuatu perbuatan anak yang mengganggu kepada ibadah kita atau tidak menyenangkan hati kita, berarti kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya aktivitas yang dilakukan, yang kita rasakan dalam hidup ini terhadap perilaku akhlak anak kita, itu yang disebut dengan tipikal yang ketiga, anak sebagai ujian atau fitnah bagi ayah dan ibunya. Karena dijelaskan Allah dalam Quran surat Taghabun ayat 15. Kadang kita ya enggak Bu, betul enggak Bu? Selera ayah dan ibu nak membeli ini, tapi karena anak laki-laki bujangnya kelas 1 SMA, mak kalau tidak membelikan saya motor King, awaslah, saya tidak balik dalam seminggu. Itu tipikal anak sebagai ujian bagi ayah dan ibu. Akhirnya aturan uang 25 juta nak mendaftar haji, karena anakku mengancam, coba loh mak, saya tidak akan balik sama seminggu katanya. Dia emak ayahnya luruh hatinya, babolikanlah Honda motor King yang harga 25 juta cash, kredit 4 juta. Tak jadi mendaftar porsi untuk haji. Posisi itu jika ada diri saya, Bapak Ibu yang duduk, itu posisi anak kita dalam Al-Quran disebutkan sebagai ujian bagi ayah ibu bapak. Yang ketiga, ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, tipikal yang keempat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Yang keempat, tipikal yang keempat disebutkan dalam Al-Quran surah Taghabun juga ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman,
sesungguhnya ada sebagian dari istri-istrimu, min azwajikum, ada sebagian dari istri-istrimu. Tidak dibilang ayat ini dari sebagian suami-suamimu, tidak, tetapi sebagian dari istri-istrimu. Terjemahan bebasnya berarti banyak istri. Iya Pak, karena kalimatnya jamak, azwajikum itu jamak. Jadi katanya min azwajikum, ada sebagian dari istri-istrimu. Wa auladikum masih kalimat jamak dalam bahasa Arabnya, dan anak-anakmu, maksudnya banyak anak. Aduan lakum, jadi istri-istri, sebagian dari istri-istrimu dan anak-anakmu itu aduan lakum, ada yang menjadi musuh bagimu. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Jadi tipikal kita yang keempat, anak yang keempat adalah anak yang menjadi musuh bagi ayah dan ibu. Apakah kita sebagai anak ataukah anak yang kita miliki sekarang? Aduan lakum, na'udzubillahi min dzalik. Anak sebagai musuh bagi bapak ibu. Ada dulu sekitar 2 tahun lalu, mungkin bapak ibu lihat media, seorang ibu umur 80 tahun, kejadian di Jawa Barat, mendenda diperkarakan orang tuanya ini sudah berumur 80 tahun ke pengadilan agar disidang. Dia suami istri, ibu ini punya anak perempuan, punya suami. Digugatlah anak ini, seolah-olah emak kandungnya itu berhutang 1,8 miliar. Akhirnya terhutang, disidang, diputuskan penjara oleh anaknya. Posisi anak seperti itu bagi orang tuanya, bahasa Al-Qur'annya, aduan lakum, anakmu itu menjadi musuh bagimu. Konkret. Akhirnya dicarikan jalan islahnya, perdamaian. Anak ini tetap bersikeras memenjarakan ibunya yang sudah hampir berumur 80 tahun tapi masih sehat. Karena katanya masalah tanah, panjang ceritanya. Tetapi hakim memutuskan menerima itu kesalahan ibunya. Sekali lagi Bapak Ibu sidang jamaah, ada kronologis dalam sejarah Rasulullah. Ceritanya begini Bapak Ibu sidang jamaah, ada seorang anak datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah saya begini-begini, dia mengambil harta saya ya Rasulullah." Ini hadis sahih. Tanpa sepengetahuan saya Rasulullah. Lalu kata Rasul bagaimana? Ya tentu saya marah ya Rasulullah. Dia mengambil harta saya tanpa izin saya ke rumah. Dan dibolehkan oleh istri saya. Itu pengaduan anak datang kepada Rasulullah. Betul itu kata Rasul, betul. Kalau begitu besok hari bawa ayahmu ke sini dan kamu, saya lihat dulu perkaranya kata Rasul. Baik, datanglah hari esok. Bapak benar mengambil harta anak bapak ini? Benar ya Rasul, dengan meneteskan air mata, diceritakannya lah dia mengambil harta anak itu seperlunya karena terkesan anak ini agak pelit kepada orang tuanya. Ini dasar hadis sahih ini, bahwa Bapak Ibu sidang jamaah, maka keluarlah hadis Rasulullah, anta maluka li abika, anta wa maluka li abika. Dari dari kasus itu, seorang anak mengadu pada Rasulullah karena mengambil hartanya sebagian, maka keluar hadis Rasulullah, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu li abika adalah milik bapakmu. Itu kata Rasulullah. Mendengar begitu, iya, karena memang pada sesungguhnya Bapak Ibu sedang jamaah, iya, yang membesarkan kita dari ibu bapak kita. Tapi kalau ada anak tadi dia misalnya tidak memberikan perhatian kepada orang tuanya, itu tadi masuk pada grafik yang mana kan? Anak yang tipikal Al-Quran tadi. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu sedang jamaah, pengorbanan orang tua, jiwa kita dibentuk oleh kedua bapak kita, termasuk hartanya tadi. Rasulullah memberikan garis.
Jadi ketika orang tua kita mengambil harta tanpa sepengetahuan kita, itu boleh dalam Islam sepanjang harta yang diambil ayah ibu kita itu untuk sekedar pengetahuannya. Hukum fikih bisa dibaca di situ. Tidak dosa baginya. Apalagi kita sebagai anak sudah punya harta, sudah punya anak, sudah punya mobil, tidak kredit lagi. Lalu kita tidak ada perhatian kepada kedua orang tua kita. Dalam Islam, sekali lagi, ketika orang tua ayah kita mengambil dengan tetesan air matanya karena anak pelit kepada orang tuanya, di dalam Islam sebatas untuk keperluan makan ayah ibunya sah dan boleh di dalam Islam. Karena Rasulullah, antawa malukali abika, dirimu dan hartamu itu sesungguhnya adalah milik ayahmu. Jadi Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, yang keempat tadi tipikal Al-Quran menyampaikan adwallakum, istri kita atau suami kita memang faktanya akan ada menjadi musuh bagi kita. Terjemahan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, tafsir Ibnu Katsir, ya pada ayat keempat ini kita berlindung kepada Allah jangan termasuk keluarga kita, termasuk anak pada yang tipikal yang keempat, atau anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Kita berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari itu. Jangan termasuk kita sebagai anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Kita berharap kepada Allah, qurrata a'yun tadilah yang menjadi harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat itu, Bu? Ya nak, Bu? Ya, Bu? Qurrata a'yun. Sekali lagi Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ya, menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Sejarah membuktikan Nabi Nuh anaknya menjadi musuh bagi ayahnya. Di dunia juga di akhirat. Istri Nabi Lut menjadi musuh baginya di dunia dan juga menjadi musuh baginya di akhirat. Karena amaliannya dia selalu menentang pada ajaran Allah, maka anak atau istri tadi Allah beri tipikal yang keempat, kedudukannya sebagai anak, sebagai musuh bagi kedua orang tuanya. Inilah 4 tipikal kita atau anak-anak kita yang diberikan gambaran oleh Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Pertama, tipikal anak qurrata a'yun, penyejuk jiwa, lahir batin karena soleh-solehah, basicnya pasti ada didikan agama. Yang kedua, tipikal anak yang kedua disebut Al-Quran adalah perhiasan dunia. Benar, anaknya matematika jago, sekolah dokternya di luar negeri, tapi begitu praktek ayahnya meninggal dunia, dia tidak ikut sholat jenazah ayah bapaknya karena dia hanya sebagai anak yang hanya perhiasan dunia. Yang ketiga, tipikal anak yang ketiga dibaca Al-Quran itu adalah anak itu sebagai ujian. Ini yang mungkin yang banyak kita rasakan dalam kehidupan kita. Pas nak mengaji ke masjid, ibu cucunya pipis di telekungnya karena terhalang untuk tidak jadikan masjid. Itu ujian. Ujian itu tentu kita banyak beristighfar kepada Allah dan selalulah kita membaca doa tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah doa terideal yang Allah gariskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu dibaca oleh umatnya sampai ajal menjemput kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang jamaah 4 tipikal ini. Belum lagi kajian bagaimana anak kita yang menyakitkan kita, narkoba siang malam, judi online yang hari ini belum begitu tuntas di negara kita, bahkan dunia melanda tentang judi online dan narkoba menjadi musuh umat manusia sampai hari ini. Semua itu Bapak Ibu sedang jamaah tentu dibentengi oleh kita. Inilah kegiatan-kegiatan kita di masjid supaya anak-anak kita sekolahkan di pondok pesantren atau madrasah-madrasah yang menjamin kehidupan agama bagi anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu sedang jamaah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi saya yang menyampaikan, juga kepada Bapak Ibu hadirin semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.